Kita mulai secara alami Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan Raw senang sekali rasanya Lia menyapa ruang dengarkan Raw di sore hari ini, tepatnya di formasi pukul 17 menit ke 17 tentunya ya. Seperti biasa kita berada di program Mutiara Ramadan bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan di sini sudah bersama Lia, yakni narasumber kita ataupun Ustadz kita, Ustadz Sahrial Damanik ya Ustadz. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa baik. Oke, ini tema kita di sore hari ini apa Ustadz? Tema kita di sore hari yang berbahagia ini birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Oke, ini sangat menarik sekali tentunya dan banyak sekali pelajaran yang akan kita dapatkan nanti di tausiah kita di hari ini ya Ustaz. Mungkin langsung saja kita mulai Ustaz. Ya, terima kasih Mbak Lia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada yang masih bisa menjangkau dan mendengarkan suara kami dengan baik, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah kita masih bisa bernapas dengan lega, melangkahkan kaki dengan enak, mengayunkan tangan untuk berjalan dengan seirama dengan kaki. Dan kita juga di puasa Ramadan ini masih banyak juga diberikannya nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk beribadah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Terlebih-lebih yang diberikannya kepada kita yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih mau merendahkan diri di hadapannya, mengakui Dia sebagai Allah Subhanahu wa taala Tuhan segenap alam, dan juga kita menghambakan diri kepadanya dan kita tunduk bersujud kepadanya. Selanjutnya salawat beriring salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Mudah-mudahan pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada yang selalu berselawat kepada beliau di yaumil akhir nanti dengan izin Allah, insya Allah kita akan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, kita berjumpa kembali di Ramadan yang ke-25 ini 1446 Hijriah. Mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kepada jalan kebaikan. Jika kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Jikalah dalam keadaan sempit waktu maupun keuangan, mudah-mudahan Allah akan melapangkan waktu kita dan keuangan kita. Kalaulah ada kita bermasalah, baik masalah pribadi, keluarga, dan masalah apapun dalam hidup kita, mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan yang terbaik, jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Dan manakala ada pendengar Raw FM rahimakumullah yang belum yang namanya membeli yang namanya baju lebaran baru, mudah-mudahan nantinya dapat membeli baju baru semua. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, topik kita di sore hari yang berbahagia ini adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, kita ketahui bersama bahwasanya setiap insan yang lahir ke atas dunia ini sebagai manusia biasa, kita dilahirkan oleh ibunda kita. Tidak ada manusia yang tidak dilahirkan dari rahim ibunya, kecuali Nabi Adam dan Nabi Hawa. Nah, kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala min tin dan dari tulang rusuk, namanya Nabi Adam. Akan tetapi kita sebagai manusia dilahirkan dari seorang ibu. Yakin dan percaya saya semua pendengar mempunyai kedua orang tua dan dilahirkan oleh ibundanya. Indah dong para pendengar maupun manusia yang hidup di atas dunia ini mapul taksian bulu sangape tidak dilahirkan dari rahim ibunya. Oleh sebab itu pantas dan wajar jikalau kita dilahirkan dari rahim ibunda kita, pantas dan wajar kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, terlebih-lebih ibunda kita. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, kalaulah kita ingat, kalaulah kita melihat tetangga ataupun orang lain ataupun orang di sekitar kita yang sedang mengandung berbadan dua, seperti itulah dulu ibunda kita waktu mengandung kita di dalam rahimnya. Selama 9 bulan 10 hari, tibalah waktunya perjuangan antara hidup dan mati. Seorang ibu memperjuangkan kelahiran anaknya. Setelah lahir kita diasuh, dididik dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Dididik kita, disekolahkan kita, sedaya mampu mereka mensekolahkan kita, sehingga kita selesai kadang-kadang perkuliahan. Karena apa? Karena tidak lain tidak bukan karena kedua orang tua kita. Bahkan setelah itu orang tua masih repot juga kepada kita, masih sibuk kepada kita dengan apa? Dengan masalah perjodohan. Nagot marbagas pe sanga membuat buruya, orang tua nia jua nasabat. Orang tua juga yang sibuk, yang namanya mempersiapkan segala sesuatunya. Madung marbagas sangat pe madung membuat boru dipabuat ma dengan segala daya upaya. Menombo marutang-utang pe orang tua inang gobotuya. Orang tua tidak memikirkan bopia marutang-utang asalkan bahagia anaknya. Terkadang demikian di sekolahan juga. Wahai adik-adikku yang masih sekolah,
orang tuamu sangat banyak jasanya kepadamu, orang tuamu tidak kenal lelah, bahkan di hadapan kita dia berpura-pura sehat, padahal dia sakit, asalkan kita sebagai anaknya bisa untuk bersekolah. Sebaliknya kita sebagai anak berpura-pura sakit agar kita tidak masuk sekolah. Wahai anak-anakku dan adik-adikku sekalian, janganlah engkau lakukan yang sedemikian itu. Jangan engkau berpura-pura sakit agar bisa tidak sekolah, padahal orang tuamu berpura-pura sehat di hadapanmu untuk bekerja agar dirimu bisa sekolah. Pendengar Rawa FM rahimakumullah di mana saja berada, sebagai orang tua tentu mencurahkan segala kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Akan tetapi sebaliknya, adakah anak-anaknya mau memperhatikan kedua orang tuanya manakala orang tuanya sudah berusia senja? Terkadang seorang ayah dan seorang ibu mampu mendidik, membesarkan, merawat anak-anaknya yang 7 orang. Pitualak kalai marakang maranggi. Akan tetapi kedua orang tuanya masih mampu untuk yang namanya mendidik, menyenangkan semua anak-anaknya. Akan tetapi pendengar Rawa FM rahimakumullah di mana saja berada, bagaimana dengan anak-anaknya yang 7 orang ataupun 5 orang? Dikala di usia senja kedua orang tuanya, mampukah mereka yang 7 orang atau 5 orang tersebut untuk yang namanya menyenangkan hati kedua orang tuanya? Orang tuanya sudah tua renta, tenaga pun sudah banyak berkurang, maru saope mamaol indah songon na jolope. Dopak poso ia mengusahon sude anak-anak na sude bisa mangan, so bisa berpendidikan, anso dipasonang sude anak-anaknya. Molo sonari amata inata songoni mama tobang. Tenaga nape bahat markurang. Kita domak sebagai anak na opat sanga pitu, sanga pe tolu. Mampukah kita untuk membahagiakan? Mampukah kita untuk menyenangkan yang namanya kedua orang tua kita? Kenapa orang tua kita mampu membesarkan, mendidik, membahagiakan dan menyenangkan kita anak-anaknya, yang terkadang mau 7 sampai 9 orang, sementara kita yang 7 atau 9 orang tidak mau dan tidak mampu untuk membahagiakan orang tua kita yang di usia senja. Pendengar Rawa FM rahimakumullah di mana saja berada, berbaktilah kita semua kepada kedua orang tua kita. Dengan berbakti kita kepada kedua orang tua kita, mudah-mudahan hidup kita akan bahagia, akan senang, walaupun kita tidak yang namanya kaya. Akan tetapi kehidupan kita tidak terlalu melarat. Kenapa? Karena kita masih mau berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ridatullahi fi ridatul walidain. Ridha Allah terdapat kepada ridhonya kedua orang tua kita. Pendengar Rawa FM rahimakumullah di mana saja berada, demikianlah Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Jikalah orang tua kita, kedua orang tua kita ridho terhadap kita, berarti kita dapat menyenangkan kedua orang tua kita. Berarti Allah pun akan menyenangkan hati kita. Allah juga akan meridhoi kita. Karena apa? Karena kita diridhoi oleh yang namanya kedua orang tua kita. Begitu juga sebaliknya, wasakhatullah fi sakhatil walidain, bahwasanya murkanya Allah adalah kemurkaan kedua orang tua kita. Pendengar Rawa FM rahimakumullah di mana saja berada, berarti jikalah kedua orang tua kita memarahi kita, membenci kita, bukan saja
orang tua kita yang memarahi kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pun akan membenci kita. Kenapa orang tua mau membenci kita? Mungkin kita sebagai anaknya tidak mau dan tidak mendengarkan apa-apa nasihat kedua orang tua kita, yang terkadang membuat kecewa dirinya, dan boleh jadi kita membangkang dan melawan kepadanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala bersabda bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, fala takun lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Shadaqallahul azim. Bahwasanya fala takun lahuma uff, janganlah kamu sekalian mengatakan uf atau kepada keduanya, yaitu kepada kedua orang tua kita. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak ataupun berkata kasar terhadapnya. Wa qul lahuma, dan hendaklah kamu berkata kepada keduanya qaulan karima, dengan perkataan yang lemah lembut dan menyenangkan hatinya. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, ketahuilah bahwasanya menurut firman Allah Subhanahu wa taala ini, kita tidak boleh mengatakan uf atau kepada kedua orang tua kita. Karena ketahuilah, dengan mengatakan uf atau saja kita tidak diperbolehkan, konon lagi untuk yang namanya membentak, memarahi, dan terkadang kita tidak segan-segan untuk berkata-kata kepadanya dengan kata-kata yang kasar. Wala tanharhuma, janganlah kita marahi keduanya. Terkadang kita sebagai anak merasa sudah lebih dan lebih daripada kedua orang tua kita, sehingga kita mau berani untuk memarahi keduanya. Dan terkadang kita jarang sekali untuk mengeluarkan kata-kata yang baik dan lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena kita angkuh dan sombongnya sebagai anaknya. Karena kita sudah menjadi dan mempunyai harta yang banyak, sehingga kita terkadang tanpa sadar mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh kedua orang tua kita. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, nanti akan kita lanjutkan setelah iklan yang berikut ini. Oke, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.
Boleh Ustaz? Bentar ya. Ada pula ini satu lagi ya. Boleh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan Roh masih bersama Lia tentunya dan juga Ustadz kita di sore hari ini dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Ini buat rekan Roh juga bisa langsung ataupun ingin bertanya ya, bisa langsung ke live Facebook kita dan juga live TikTok kita di Raubah dan Seribuan ya. Oke, ini untuk Ustadz langsung saja untuk melanjutkan Ustadz. Oke, terima kasih Mbak pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Masih topik kita birrul walidain. Ketahuilah bahwasanya kita yang hidup ini tidak ada terlepas daripada doa-doa kedua orang tua kita. Meskipun terkadang kita lupa terhadap kedua orang tua kita, akan tetapi kedua orang tua kita masih selalu ingat kepada kita. Kenapa? Karena kita sebagai anaknya dan masih berharap banyak kedua orang tua kita tersebut untuk yang namanya berbakti kepada mereka. Itulah harapan daripada kedua orang tua. Nanti akan kita rasakan jika kita sudah mempunyai anak umpamanya, kita menginginkan dengan sangat bahwasanya anak kita harus berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Jika dia sudah menjadi yang namanya orang tua dan dia sudah mempunyai anak dan bahkan mempunyai cucu, jikalau tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, nauzubillah min zalik. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, jikalau kedua orang tua kita masih hidup, doakanlah selalu mereka dan berikanlah segenap apa yang kita dapat bantu dan memberikan kepada mereka agar mereka dapat senang hidupnya. Yang pertama kita harus lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyenangkan hatinya. Terkadang dalam hidup ini kita memberikan sesuatu kepada kedua orang tua kita. Sesuatu tersebut tidak dimanfaatkan dan tidak dipakainya, bahkan dia kasih kepada orang lain. Kita jangan terlalu iri ataupun meri sangape enek ruaniba harna naita leheni tu amat tatuinat taniba indah dipakai ia, indah dipergunakan ia, tetapi ilenia tualakna asing. Dopak mengelehen sesuatu ima tualakna asing ima job ruania. Dopak mengelehen sesuatu naita leheni disia dilenia musing tualakna asing ima job ruania. Indah perlu ita sapai asiuma ayak len tualakna asing. Karena itulah yang bahagia, membuat hatinya sangat bahagia dalam hidupnya. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, walaupun terkadang orang yang diberinya tersebut kita tidak ataupun kurang menyukainya, akan tetapi jika itulah membuat kedua orang tua kita bahagia, silakanlah lakukan yang seperti itu. Berilah sesuatu kepada kedua orang tua kita, walaupun sesuatu yang kita beri tersebut diberikannya kepada orang lain. Memberikan sesuatu kepada orang lain itulah yang membahagiakan dirinya. Kalau memang itulah yang membuat mereka bahagia, kedua orang tua kita bahagia, jangan dihalangi. Apalagi yang dapat kita berikan kepada kedua orang tua pada saat dia masih hidup? Keinginannya kita penuhi. Keinginannya kita penuhi sedaya mampu kita. Janganlah ibunda kita, ayahanda kita jika masih hidup, mereka minta parbuko diba olak ni 10.000 rupiah dok. Ini dia mang epeng muget menabusi parbuko. Nah dong niba, napuran tu menjadi anak kita.
marung di pagodang-godang, sudah dibesarkan, sudah dididik, disekolahkan, sudah berpendidikan, bahkan sudah berpenghasilan. Pema penghasilan yang namanya kuli bangunan, penghasilan deh, sadari menombol 80, 90, bahkan ada 100 lebih. Ipina terlento mata tuitan inat taniba, parbukonya 10.000 pangidoya, laporan tuduh kita menjadi anak. Kalaulah kita tinjau kembali, orang tua kita letih, lelah membesarkan kita, mencari nafkah untuk kita, membesarkan, mendidik kita, mencukupi yang namanya keperluan kita. Kita meminta dulu jajan kepada kedua orang tua kita. Tidak pernah orang tua mengatakan tidak ada. Dornelenia saja. Monombo targicip dumai pengnya lek dilenia tu iba arana holong na mardaganaki. Konon kita musing sebagai anak, orang tua tanah malawe na bisa be menjalaki mangomosongan na jolo. Matobang gogo pe mama hurang. Kenapalah kita harus pelit kepada mereka? Kalau memang kita dapat memberi, kenapa tidak? Wahai para anak-anak, sebagai yang ada orang tuanya, jangan engkau kira seberapa banyak engkau berikan kepada orang tuamu itu akan menjadi berkurang rezekimu. Tidak. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, tidak akan membuat kita miskin jika kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita. Bahkan dalam kehidupan ini, jika kita mau memberikan kepada orang tua kita, insya Allah Allah akan mengganti lebih dari segitu. Kita berikan 2.000 rupiah atau 5.000 rupiah kepada orang tua kita, Allah pasti akan mengganti lebih dari segitu yang kita berikan kepada kedua orang tua kita. Apakah lagi yang harus kita pelitkan dalam hidup ini? Bahkan nyawa kita sendiri milik kedua orang tua kita, karena dialah yang namanya tumpuan dan harapan sebagai mempunyai orang tua. Jikalah kita pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, mempunyai marakang maranggi yang bersaudara, umpamanya 4 atau 5 orang, ulang pati daun tua mata tu inatai, kita cekcok, tidak akur, marasi pasitik di jolonia, molo adong pe nasutama dot abang nibai dot anggi nibai dot ibu tu nibai, dibicarakanlah di belakang orang tua kita. Jangan nampak mereka kita yang tidak akur, karena ketahuilah bahwasanya ketidakakuran kita terhadap abang, adik maupun kakak kita membuat kedua orang tua kita akan bersedih. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, di dalam hidup ini mempunyai abang dan adik jarang memang yang makna positif, tidak ada yang terlalu harmonis. Akan tetapi banyak yang marangi harmonis, saling membantu, saling meringankan beban yang satu sama lainnya. Itulah yang diharapkan kedua orang tua kita. Sudahlah terkadang kita yang hidup ini tidak bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Kenapa kita masih mau membuat susah yang namanya orang tua kita? Terlebih-lebih lagi ibunda kita. Terkadang dengan kata-kata kasar kita lakukan, mengatakan umak ni bayoto, umak ni bay bodoh. Alangkah kejinya kita sebagai anak kalau mau kita mengatakan yang demikian itu. Kenapa? Walaupun demikian itu adalah ibunda kita. Seorang ibu tidak akan pernah mampu dan dapat kita ganti. Dan seorang ibu tidak pernah dan tidak akan dapat kasih sayangnya kecuali orang-orang yang menyayangi ayah ibunya. Sebagai anak, ibunya tidak akan pernah merasakan kasih sayang anak-anaknya jika dia tidak pernah memberikan kasih sayangnya kepada kedua orang tuanya. Ketahuilah bahwasanya sebagai orang tua akan melakukan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya.
molo hita holong tu amatta, molo hita holong tu inatta. Mudah-mudahan anak ni bae pe saulakon akan holong tu hita sebagai amatta dan inattana. Molo hita holong sayang kepada kedua orang tua kita, mudah-mudahan anak kita juga nantinya akan selalu hormat dan sayang kepada kita sebagai orang tuanya. Oleh sebab itu, yang hidup ini adalah timbal balik. Jika kita menyakiti kedua orang tua kita, berkata kasar kepada kedua orang tua kita, nanti juga mungkin akan terjadi kepada kita. Boleh jadi anak-anak kita nanti akan tidak sayang kepada kita dan tidak pula mau menghormati kita sebagai orang tuanya. Ketahuilah, jangan sekali-kali kita kepada ibunda kita berkata sesuatu yang tidak enak dan tidak menyenangkan. Bahwa segala sesuatu yang diucapkan ibunda kita itu adalah terjadi. Bahkan kutukannya pun itu akan terjadi di dunia dan membawa kita sengsara di akhirat. Begitulah nasib anak si maling kundang yang tidak mengakui ibundanya. Ibundanya marah sehingga ibundanya mengutuk anaknya dan menjadilah maling kundang menjadi seonggok batu. Sampai saat ini belum berubah menjadi manusia, akan tetapi masih tetap menjadi batu. Itulah pedasnya, pedihnya yang namanya sumpah seorang ibu kepada anaknya. Kenapa? Karena anaknya yang zalim tidak mengakui ibunya sebagai ibundanya, karena sudah dia menjadi seorang anak yang hebat, yang kaya raya, bahkan menjadi raja, sehingga tidak mau mengakui ibundanya yang susah dan miskin tersebut. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, kita pun sebagai anak sudah mempunyai itu dan ini umpamanya, sudah mempunyai pangkat dan jabatan, banyak mempunyai harta dan benda yang lainnya. Itu tidak lain, pendengar Raw FM rahimakumullah, adalah merupakan doa daripada kedua orang tua kita. Mustahil rasanya jika orang tua kita tidak mendoakan kepada kita yang baik, kita memperoleh yang seperti itu. Akan tetapi dengan doa kedua orang tua kita, mudah-mudahan apa yang kita inginkan tercapai dan juga keinginan kita terkabul adanya, sehingga janganlah lepaskan yang namanya ridhatullah, ridhatul walidain. Nanti kita akan lanjut setelah pariwara iklan yang berikut ini. Oke, kita akan kembali setelah iklan berikut ini. Dan di sini sudah ada yang juga yang bertanya. Nanti kita akan bacakan di sesi terakhir ini ya. Insyaallah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Nanti saya tutup aja. Nanti ada pertanyaan langsung nanti saya kan ada materinya sedikit lagi, langsung nanti ditutup, langsung rangkuman, dan setelah itu nanti baru ada pertanyaan itu saya tutup dulu nanti kan. Oke. Mudah-mudahan ini terakhir nanti pertanyaan terakhir. Boleh.
105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan Bro masih bersama dia dan juga Ustadz kita di sore hari ini dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin untuk Ustadz saja untuk melanjutkan Ustadz. Oke, baiklah Mbak Lia. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, ini sesi terakhir dan sekaligus nanti sesi rangkuman. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya perlunya kita berbakti kepada kedua orang tua apabila orang tua kita masih hidup, dan bagaimana caranya kalaulah kita mau berbakti akan tetapi orang tua kita sudah tiada, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, masih kita bisa. Pernah Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kedua orang tua saya sudah tiada, sudah wafat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah saya masih bisa lagi berbakti kepada mereka ya Rasulullah?" Dengan tersenyum Rasulullah SAW menjawab, "Masih bisa ya sahabatku." Dengan cara apa? Kata Rasulullah, yaitu dengan cara mau bersedekah, beramal ibadah, mengatasnamakannya. Yang pertama. Yang kedua, mau mendoakan yang namanya kedua orang tua kita tersebut. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bahwasanya jikalah ayahanda sudah tidak ada lagi, jikalah ibunda sudah tidak ada lagi, doakanlah mereka. Apalagi terlebih-lebih di bulan Ramadan ini, pantas dan wajarlah kita mendoakan kedua orang tua kita manakala sudah tiada. Di satu riwayat di bulan Ramadan bahwasanya ruh daripada orang-orang yang terdekat kepada kita akan mengunjungi kita. Mereka mengharapkan doa dan kebajikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Setelah kita banyak melakukan kebajikan, mengatasnamakan almarhum almarhumah tersebut, dia akan pulang nanti di akhir bulan Ramadan, masuknya 1 Syawal. Dan bergembiralah mereka apabila ada kita berikan kepada mereka silwa ataupun oleh-oleh menuju yang namanya tempat peristirahatan yang terakhir ataupun menuju Allah Subhanahu wa taala kembali. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, jikalah ayahanda atau ibunda kita sudah tiada, doakanlah, karena mendoakan beliau tersebut akan bahagia, akan memperoleh limpahan pahala dari doa-doa kita tersebut. Apalagi kita mau umpamanya bersedekah, mau kita bersedekah, kita niatkan di dalam hati, mana tahu kebajikannya ya Allah ada, maka limpahkanlah kepada ayahanda umpamanya. Itulah salah satu cara untuk berbakti kepada kedua orang tua manakala kedua orang tua kita sudah tiada, yaitu mendoakannya dan banyak berbuat baik kepada mereka, dan kebaikan apapun yang kita lakukan atas namakan mereka lah, mudah-mudahan mereka akan memperoleh yang namanya limpahan pahala. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, jikalau orang tua kita sudah tiada umpamanya, apapun peninggalannya, apapun yang ditinggalkan olehnya, yaitu berupa harta warisan, janganlah kita berebut. Ulang madai basokal harana yang namanya harta warisan, sangat namar sepakulingan dot abang niba, sangat pedot anggi niba, sangat pedot diboto niba. Ketahuilah bahwasanya harta warisan itu bukan tetes keringat kita, sehingga janganlah kita rakus dan sokal terhadap harta warisan. Karena ketahuilah bahwa orang-orang yang sokal dan rakus terhadap harta warisan, hidupnya tidak akan bahagia, tidak akan senang, bahkan lebih melarat lagi daripada saudaranya yang tidak memperoleh harta warisan olehnya. Oleh sebab itu, pendengar rahimakumullah di mana saja berada, dalam kesimpulan yang namanya mutiara Ramadan di sore hari yang berbahagia ini, yaitu jika kita ingin berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup, hendaklah yang pertama senangkanlah hatinya. Apapun cara kita, senangkanlah hatinya, sedangkanlah hidupnya. Dan jangan kita bertengkar di hadapannya. Sesama kita abang beradik mariboto ulang sanga martokari di jolonia. Apabila ayahanda atau ibunda sudah tiada,
berbaktilah kita dengan mendoakannya. Dan janganlah kita berebut yang namanya harta warisan yang ditinggalkannya. Doakanlah dia agar mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan di dalam hidup ini, jikalau masih hidup kita payah yang namanya mencari rezeki, datangilah kedua orang tua kita, minta maaf dan doakanlah. Oh uma, oh ayah, mangido izin, mangido maaf, beta adong kesalahanku serelengon, doaon maaf. Kehidupanku tar songonon mak borat na ayah, borat na uma, mudah-mudahan doa umak dan ayah kehidupanku indah songonon be. Itulah kesimpulan daripada mutiara Ramadan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ada pertanyaan, silakan kita kemukakan. Boleh. Ini Ustadz dari rekan kita yang namanya Anjeli ya Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bertanya, saya pernah baca statement begini Ustadz. Seorang anak ingin menggapai cita-citanya, ingin memepakkan sayap selebar-lebarnya, tapi terhalang oleh orang tuanya. Hal ini biasanya terjadi pada anak bungsu Ustadz, di mana dia terpaksa harus tinggal merawat orang tuanya dan mengesampingkan cita-citanya. Kira-kira menurut Ustadz ini baik atau sebaliknya Ustadz? Atau sederhananya begini Ustadz, pilihan apa yang harus dipilih sang anak, orang tua atau cita-citanya Ustadz? Baiklah Angelin. Angel Ustadz. Angel ya? Angel ya Ustadz. Angel ya? Angel aja ya, Waduh, kawannya si apa ini? Kucu-kucu tahe. Aduh. Ya, pada pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, terlebih-lebih Angeli ya. Singkat, padat. Ini pertanyaannya sangat bagus. Biasanya anak yang bungsu ya selalu menjaga orang tuanya. Mana kita dahulukan menjaga orang tua ataupun mendahulukan cita-cita. Wahai Ananda, Anjeli, ketahuilah bahwasanya setinggi apapun cita-citamu, sebesar apapun yang kau inginkan meraih yang namanya bintang di langit, jika tidak ada restu dan doa daripada ayah dan ibundamu, kecil sekali kemungkinan akan berhasil cita-citamu inang. Jadi untuk itu rawatlah, peliharalah, perbaikilah sikapmu terhadap ibunda ataupun ayahandamu yang engkau rawat. Tunjukkanlah kamu sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dulu waktu kecil engkau, wahai Anandaku Anjeli, engkau dirawat, dibesarkan, bahkan tidak ada mengeluh ayahanda ibunda. Terkadang dia mau makan pun kamu menangis, makannya pun ditinggalkannya demi untuk melihatmu. Kenapa anakku Anjeli menangis? Dia akan tinggalkan makan itu, wahai Anandaku. Oleh sebab itu janganlah engkau banding-bandingkan mana mendahulukan cita-cita daripada mengurus orang tua. Kalau memang bisa, selaraskanlah dengan yang namanya cita-cita dan juga merawat kedua orang tua kita. Katakan pada orang tua kita, apalagi muda kita, mama, saya mama mau pergi sekolah atau mau pergi kuliah, doakan ya selalu sehat, selamat di jalan, mampu saya meraih cita-cita kita. Insya Allah akan didoakan oleh ibunda kita. Jika engkau, wahai Anandaku Anjeli, mendahulukan cita-citamu, tidak ada engkau menghormati dan berbakti kepada ibundamu, boleh jadi engkau mau pergi kuliah setelah tercapai pun cita-citamu. Apalah gunanya tercapai cita-citamu jika engkau terjadi kecelakaan di jalan umpamanya. Kenapa? Karena tidak direstui oleh kedua orang tua kita. Ketahuilah Angelin, bahwasanya ridhatullah ridhatul walidain. Jika Allah ridho kepadamu inang, ibundamu akan ridho juga. Jikalau ibundamu ridho kepadamu inang, Allah pun akan meridhoi apa-apa yang engkau kerjakan, apalagi engkau yang namanya meraih cita-citamu. Mungkin demikian aja penjelasan kepada Angelin. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua dan pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada yang masih stesen di Raw FM ini, bahwasanya ada yang dengar bareng, yaitu di Gang Bengkel keluarga besar Nurmala dan keluarga besar Boru Nasution, mamanya, anaknya Boru Hasibuan,
Sari dan juga Nenek Sasa di Gang Swadaya Dolok. Terima kasih atas atensinya dan meminta saya untuk menyinggung melalui udara, walaupun tidak bersalaman berjabatan tangan, akan tetapi bisa bersalaman melalui udara. Terima kasih atas perhatiannya semua saudara-saudara jamaah saya juga di Untemades khususnya, dan keluarga besar juga yang ada di Sadebuan dan di Losung Batu, juga yang ada di Sihitang. Mudah-mudahan tetap setia di Raw FM mendengarkan. Terlebih-lebih di bulan Ramadan ini setiap sore jam 5 sampai jam 6 ada Mutiara Ramadan kerjasama Raw FM dengan Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluar di Ramadan ini dalam keadaan suci. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya, janganlah disimpan di dalam hati. Memang mungkin inilah yang namanya Mutiara Ramadan dari saya yang terakhir untuk bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan tidak ada, ya, insya Allah panjang umur Rasoki, kita akan bersua kembali, bersua di udara dan bersalaman lagi di udara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam bil maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan Raw, itu dia materi kita di hari ini tentang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi untuk rekan Raw ataupun untuk saudari kita Anjeli, semoga tadi menjawab pertanyaannya ataupun terjawab pertanyaannya ya. Oke, dan sekian dari kita juga di Mutiara Ramadan ini. Akhir kata dari Lia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pakai GPS ya. Kalau fotonya jangan goyang. Kalau goyang kabur dia. Boleh Ustaz, boleh. Minta tolongnya. Enggak nyaman Dari juga. mana Ustaz? Dari situ aja nanti memfotonya. Nah. Iya sih Ustaz, jangan goyang ini kalau mau ini. Iya. Kameranya. Pakai GPS soalnya itu. Satu, dua, tiga. Udah. Sekali lagi Ustaz, sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Ya. Coba berdiri gini ngambil. Iya. Oh. Nah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Oke, Ustaz, udah. Tapi kenapa Ustaznya? Karena tulisannya ini besar banget. Enggak apa-apa, itu nanti apa sendiri itu nanti. Lagi ya di sini ya. Satu, dua, tiga. Oke, Ustaz, oke. Sama Mbak Lianya nggak usah lah ya puput. Oke, Ustaz. Udah berapa lama di sini, Mbak?